Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 2 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Memberi Diri Bukan Menjual Diri. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala orang penuh dengan kehati-hatian dan melihat segala sesuatu sebagai sebuah ancaman dan bahaya, maka sulit kami untuk melihat ada orang yang mau memberi diri. Namun ini terjadi dalam peristiwa yang kami akan pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa bedanya memberi diri dan kemudian menjual diri? Kalau kaitannya dengan memberi diri di dalam Kisah Rasul pasal 2 yang kita lihat dalam cara hidup jemaat yang mula-mula, firman Tuhan berkata seperti demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sahabat seperjalanan, memberi diri, menjual diri, menyerahkan diri. Waktu kita mencoba untuk menjelaskan tiga bagian ini, apa bedanya? Memberi diri artinya dengan kerelaan, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam. Dalam sebuah kesadaran dia memberikan dirinya. Kalau menjual diri biasanya ini faktor jual beli. Ada sesuatu yang tidak sanggup dia bayar sehingga terpaksa dia menjual dirinya. Ada yang disebut dengan menyerahkan diri. Menyerahkan diri kita melihat adalah seperti peristiwa mungkin maling, mungkin rampok, mungkin koruptor, dan dia menjadi DPO. Orang yang menjadi target pencarian, dikejar sana kejar sini, lalu dia merasa gelisah dan tidak ada lagi tempat untuk berlari. Lalu dia menyerahkan diri kepada kepolisian untuk ditangkap, tidak perlu polisi kemudian menangkapnya. Sewaktu kita melihat ada perbedaan yang namanya memberi diri, yang namanya menjual diri, dan yang namanya menyerahkan diri. Dan Alkitab mencatat peristiwa ini yang disebut dengan memberi diri. Memberi diri artinya tidak ada yang paksaan. Setelah mendengarkan pengajaran rasul-rasul, mereka terkagum-kagum luar biasa, dan Tuhan menggerakkan hatinya dengan kuasa Roh Kudus. Lalu memberi diri untuk dibaptis, memberi dirinya untuk dikuasai oleh Tuhan dan firman-Nya. Memberi diri agar mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Itu yang disebut dengan memberi diri. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengancam, dengan sebuah kesadaran roh, pikiran, perasaannya. Mereka memberi diri untuk dibaptis, dan itu jumlahnya bukan 1 atau 2 orang, tapi 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Kemudian mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini pun dalam kerelaan. Masuk dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, itu mereka memberi diri. Mereka bukan menjual diri, mereka bukan menyerahkan diri. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka memberi diri. Memberi diri adalah sebuah keputusan yang berangkat dari kesadaran diri sendiri. Memberi diri adalah sebuah keputusan dengan sebuah pandangan bahwa Tuhan sudah sedemikian baik untuk hidup mereka, untuk mereka yang mendapatkan keselamatan dalam Kristus di zaman rasul-rasul, jemaat mula-mula. Dan tatkala itu kemudian dikenakan kepada diri kita. Kita memberi diri bukan karena paksaan, bukan karena diancam, bukan karena gak enak, bukan karena tidak enak. Lalu datang beribadah karena ada orang yang menelpon, karena ditanya oleh Bapak Gembala, ditanya terus oleh Pak Pendeta, mengapa sudah setengah tahun, mengapa sudah 1 tahun tidak beribadah, ayo beribadah. Lalu kemudian datang, itu namanya bukan memberi diri, tapi itu yang namanya terpaksa datang. Karena gak enak untuk menjaga hubungan sosial biasa saja, sehingga perlu ada tenggang rasa, tepok seliru. Itu bukan kaitannya dengan memberi diri. Sahabat seperjalanan, rupanya seseorang yang dengan kerelaan tatkala dia sudah mendapatkan yang terbaik dari Kristus, karena Kristus pun datang memberi dirinya. Tidak ada yang memaksa, dalam kesadaran Kristus sendiri.
Dia datang ke dalam dunia meninggalkan semua keindahan, kemahakuasaan, privilege, kekhususan sebagai dirinya sebagai Allah. Yesus memberi dirinya datang ke dalam dunia sampai tersalib, melewati masa-masa Via Dolorosa, mati di kayu salib, dihina, dicaci, dipukul kepalanya, diolok-olok, diberi mahkota duri, dirobek jubahnya, diludahi, ditampar. Yesus memberi diri untuk siapa? Untuk kebaikan kita. Jadi berbicara tentang memberi diri dalam konteks hidup anak-anak Tuhan zaman sekarang, itu adalah Kristus sendiri yang memberi diri, kenosis, mengosongkan dirinya untuk memberikan kebaikan. Hal yang paling berharga dalam diri seseorang itu adalah nyawa. Yesus memberikan nyawanya, mana lagi yang lebih hebat? Dan kematian Yesus adalah kematian yang punya dampak yang luar biasa untuk hidup kita. Karena Yesus memberi dirilah kita diselamatkan. Karena Yesus memberi dirilah kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal sewaktu kita meninggal nanti. Karena Yesus memberi dirilah, Yesus memberi diri untuk menjaga, melindungi, memberkati, menolong engkau, menyembuhkan engkau dari sakit penyakit, mencukupkan segala kebutuhanmu. Yesus memberi diri. Siapa yang memerintah Yesus? Tidak ada. Dirinya sendiri yang memerintah dirinya untuk mengasihi kita, untuk menolong setiap sahabat seperjalanan. Yesus memberi diri. Lalu respon kita bagaimana sahabat seperjalanan? Adakah sifat memberi diri itu? Ada pada diri kita dengan kerelaan, bukan dengan kepaksaan. Bukan sewaktu kita mengalami kesulitan, problem, masalah baru datang kepada Tuhan. Tetapi kita memberi diri, tidak hanya dibaptis, tapi firman Tuhan berkata, seperti murid-murid, seperti orang-orang yang baru percaya pada waktu itu, memberi diri untuk dibaptis. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mewacakan roti dan berdoa. Mereka datang ke hadapan Tuhan dalam beribadah, memberi diri. Mereka datang bersekutu di dalam doa, memberi diri. Mereka bersekutu di dalam mengenal kebenaran firman Allah, mereka memberi diri. Sahabat seperjalanan, biarlah gambaran ini menjadi sebuah refleksi cermin buat kita semua. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memberi diri atau terpaksa? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang kelihatannya soleh karena takut dan tidak enak dinilai? Mengapa orang Kristen tidak menunjukkan perilaku-perilaku Kristen? Itu namanya bukan memberi diri, itu namanya membangun citra diri. Sebagai seorang Kristen harus A, B, C, D, dan E. Tetapi sesungguhnya kita tidak sedang memberi diri, kita sedang membangun citra diri agar kelihatan rohani, agar kelihatan amat baik. Mari sahabat seperjalanan, mari kita memberi diri. Kita bukan menjual diri, kita bukan menyerahkan diri, dan bukan kita juga memaksakan diri. Sebuah kerelaan yang ada di dalam diri kita. Sewaktu kita sudah bisa memberi diri, karena Tuhan yang sudah memberi yang terbaik dalam hidup kita, maka siogianya kita akan diberkati. Tuhan akan bersyukur, bersuka cita, senang dengan sebuah kehidupan dalam kerelaan. Engkau bersekutu dalam Tuhan di dalam semua aspek dan hidupmu diubahkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami bahwa kami dipanggil untuk belajar memberi diri kepada Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah pribadi yang memberi diri kepada Allah, karena Allah di dalam Kristus Yesus sudah memberi yang terbaik untuk hidupmu. Shalom.